Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma ihtada bidahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman. Karunia dan rahmat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya, yang masih diberikannya kepada kita sehingga kita mampu berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bakal hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya sehingga akan ditimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surat Al-Imran ayat 2. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah dan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita telah melewati masa-masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita telah meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Lalu Dia menghidupkan kamu kembali, dan kemudiannya kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita semua pasti akan merasakan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini? Persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal. Namun, setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada teman berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2, Allah berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur." Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan terbaik itu? Satu di antara yang adalah pekerjaan yang dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu juga kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyiral muslimin rahimahumullah. Yang kedua,
menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi seorang anak yang soleh dan dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak sekali yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhirat, pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal sekali sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain berusaha dan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang sudah mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Qul fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lil muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina, Rabbana wa la hamilna ma la Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu, ya Allah. Jadikan segala nikmat dan titipan-Mu menjadi hamba-Mu semakin pandai dan bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di dalam-Mu, ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Kau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa mendapatkan-Mu di tempat yang paling agung, karena kami sadar seringkali dunia ini kami lebih pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkau yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni segala apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib kami. Ampunilah kami, ya Allah. Engkaulah lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran gelap masa lalu kami. Ya Allah, ampunilah, selamatkan orang tua kami dan dagingnya melekat pada tubuh kami, ya Allah. Ampunilah juga jika selama ini kami telah menzaliminya.
Jadi kasih sabar kami menjadi anak yang taubat seperti ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati sumur hitimah. Lindungi kami dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam jalan kewajiban-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kami segala kemuliaan-Mu pada hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekianlah khutbah Jumat kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.